Mohit yang HP-nya dibuang oleh guru biologinya merasa kesal karena kesalahannya mengirim video tidak senonoh kepada Arya, teman sekelasnya. Arya adalah anak perempuan yang beranjak remaja, merasa dirinya mampu menjaga dirinya sendiri sehingga ia membantah ketika ibunya Devki melarangnya mengikuti pesta Valentine yang dilakukan di Zodiac Farm. Sehingga ia marah dan meninggalkan meja makannya. Anan akhirnya memberikan izin kepada putrinya Arya untuk pergi ke pesta karena atas bujukan Devki. Devki merupakan ibu sambung bagi Arya, putri Anan, yang ditinggal ibunya selama-lamanya. Namun Arya tidak pernah menganggapnya sebagai ibu, tapi Devki selalu menerima perlakuan Arya yang terkadang menyakiti hatinya. Anan pergi meninggalkan keluarganya selama 6 hari untuk menemui kliennya di New York. Arya dijemput Sapna dan Risha untuk berangkat ke pesta merayakan Valentine di sebuah klub malam di Zodiac Farm. Arya tampil sangat cantik mulai menikmati pesta bersama teman-temannya, menari dan bergembira di bawah pengaruh alkohol. Mohit yang sejak awal sudah menyukai Arya terus mendekatinya di pesta, tapi Arya selalu menolaknya. Hingga Charles Dewan mengajarinya untuk memberi obat tidur pada minuman Arya dan memberikannya pada Arya. Namun saat Charles memberikan minuman tersebut, malah Sapna yang meminumnya hingga habis, membuat Charles kesal. Arya yang mencintai Kabit sangat berharap Kabit bisa menerima cintanya. Namun ia kecewa karena melihat Kabit telah mengatakan cintanya pada wanita lain. Melihat itu, Arya mengajak pulang Sapna yang setengah mengantuk akibat obat tidur yang diminumnya tadi. Sementara Risha telah meninggalkan pesta terlebih dahulu karena mengantar ayahnya yang pergi ke bandara. Arya akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri menggunakan taksi. Setelah mengabari ibunya, ia menelpon supir taksi. Tapi tiba-tiba seseorang membekap mulut Arya dan menariknya masuk ke dalam mobil. Arya terus memberontak mendapat perlakuan mereka. Namun kekuatan Arya tidak sebesar kekuatan laki-laki yang telah menculiknya. Hingga Arya dilecehkan dan mendapat perlakuan tidak senonoh secara bergantian di dalam mobil tersebut. Setelah mereka puas terhadap tubuh Arya, mereka membuang Arya ke selokan dalam keadaan kritis dan mengalami luka di sekujur tubuhnya. Devki yang menunggu Arya belum kembali juga ke rumah merasa gelisah, hingga ia meminta bantuan Indu sahabatnya untuk datang ke rumahnya dan menjaga pria anak bungsunya yang tertidur. Devki dengan cepat menuju klub malam itu dan mencari keberadaan putrinya. Devki terus menelusuri ruangan pesta dan terus bertanya keberadaan putrinya, namun ia gagal mendapatkan putrinya. Maka ia memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Setelah meninggalkan foto putrinya dan nomor teleponnya, ia meninggalkan kantor polisi. Tapi saat ia mau memasuki mobil, seorang detektif swasta mendekati dan memperkenalkan diri sebagai Daya Shankar Kapoor alias Deka dan menawarkan jasanya. Tapi Devki menolaknya karena ia masih berharap pada polisi yang bisa membantunya. Deka memberi Devki sebuah kartu nama yang ia harap bisa digunakan. Esok harinya tubuh Arya ditemukan oleh salah satu penduduk dan dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Pihak rumah sakit segera menelpon Devki dan memberi kabar kepadanya. Sampai di rumah sakit, Devki langsung berlari memasuki ruang ICU di mana Arya dirawat. Kondisi Arya sangat mengkhawatirkan. Devki melihat banyak selang dan luka lebam di sekujur tubuh Arya. Melihat kondisi Arya, Devki menangis meratapi hal yang menimpa Arya. Seorang dokter yang menangani Arya menemui Devki dan memberitahu keadaan Arya. Ia mengatakan Arya mendapat perlakuan kasar pada fisiknya hingga akan dilakukan beberapa operasi untuk menyelamatkan jiwa Arya. Dari hasil penyelidikan, Arya telah dilecehkan beramai-ramai oleh pelaku. Mendengar pernyataan dokter membuat Devki menangis sejadi-jadinya. Kasus Arya menjadi sorotan dari semua pihak. Kepolisian menunjuk Matthew Francis untuk menyelidiki kasus ini. Sambil menangis, Devki menelpon Anand dan memintanya segera kembali ke Delhi. Devki menangis melihat kondisi Arya di tepi ranjang. Ia melihat Arya mengerjapkan matanya dan menangis. Devki dengan sabar merawat Arya walaupun Arya tidak menganggapnya. Ketika Anand datang, Arya menangis sejadi-jadinya di pelukan ayahnya mencoba menumpahkan semua kesedihannya. Devki dan Anand meminta pada Arya yang telah pulih untuk bisa memberikan keterangan saat pengadilan berlangsung. Arya pun menyanggupi. Ia memberi keterangan lewat video. Matthew memulai penyelidikannya. Ia mulai memanggil satu persatu saksi yang ada di pesta itu, mulai dari Sapna, teman Arya. Matthew mulai menemui titik terang dan mulai menangkap para pelaku.
Hingga kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, Arya tetap memberikan kesaksian melalui jaringan video. Arya menceritakan apa yang ia alami. Namun sidang ditunda hingga hasil dari bagian forensik keluar. Arya menjalani pemeriksaan visum. Setelah hasil penelitian dari bagian forensik keluar, di lembar tersebut dituliskan bahwa Arya di bawah pengaruh alkohol walaupun cuma 0,08. Itu bisa memberatkannya. Pihak Charles meminta pengacaranya agar bisa membebaskan mereka bagaimanapun caranya. Mereka telah menghilangkan semua bukti kejahatan mereka hingga menyuap hakim dan menyudutkan Arya. Anan tidak terima dan meminta pihak pengadilan untuk menyelidiki ulang semua barang bukti. Namun hasilnya tidak bisa diharapkan karena hasil penyelidikan forensik yang dilakukan kedua kalinya menunjukkan negatif dan tidak ada bentuk kekerasan apalagi pemerkosaan. Arya yang diperbolehkan pulang mengalami trauma apalagi saat pengadilan mengatakan Mohit Chandra, Charles Dewan, Babu Rampandu, dan Joginder Singh tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan oleh pihak Arya. Mendengar hal itu membuat Anan menyerang pelaku, namun hakim yang melihat kejadian itu merasa marah dan memutuskan untuk memenjarakan Anan. Melihat suaminya di penjara, Devki sangat sedih. Sejak saat itu Devki tidak mempercayai polisi dan pengadilan. Devki yang menjamin suaminya di kantor polisi berhasil menjemput Anan dan kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Anan ditelepon Indu yang mengatakan Arya mengunci kamarnya. Dengan cepat Devki menyetir mobilnya. Hingga saat sampai di rumah, Anan dan Devki berlari ke lantai 2 di mana kamar Arya berada. Anan terpaksa mendobrak pintu kamar Arya dan mendapatkan Arya terduduk serta menjerit-jerit ketika melihat Devki mendekat. Devki keluar kamar Arya dan merenungi kejadian yang dialami keluarganya yang sangat tidak adil. Devki lebih terpukul ketika melihat Mohit telah kembali ke sekolahnya. Saat Devki menemui kepala yayasan, ia mendapat jawaban yang tidak ia harapkan. Kepala yayasan mendukung keputusan dari pengadilan dan tidak mempercayai Arya. Mendengar hal itu, Devki meninggalkan ruang kepala yayasan. Devki memutuskan untuk mengawasi Mohit dan mengikutinya saat Mohit meninggalkan sekolah dengan menggunakan motornya. Namun Devki mendapat kecelakaan kecil, hingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia menceritakan pada Anan tentang Mohit yang diterima di sekolahnya lagi, dan memutuskan untuk tidak lagi mengajar di sekolah tersebut. Devki termenung memikirkan cara agar ia bisa membalas semua perlakuan buruk para pelaku. Tiba-tiba Devki teringat kartu nama Deka, seorang detektif swasta. Ia mencarinya dan berencana menemuinya tanpa sepengetahuan Anan. Hingga keesokan harinya Devki menemui Deka. Mereka sepakat untuk tidak saling mengenal saat melakukan penyelidikan. Devki menemui Deka di stasiun kereta Rajiv Chowk. Ia memberi informasi tentang Babu Rampandu, penjaga klub di Zodiac Farm. Ia mengatakan bahwa Babu selalu menghabiskan waktunya di hari Senin malam, duduk di bar dan pulang bila bar tersebut tutup. ठेके का एड्रेस भगवान सब ठीक कर देगा पता है इसलिए तो Devki menemui temannya dan memintanya bekerja sama. Saat Babu Ram sedang dalam kondisi mabuk, teman Devki menyamar menjadi wanita penghibur yang kemudian menculik Babu Ram masuk ke mobil. Mereka mengkebiri Babu Ram dan meninggalkannya begitu saja. Babu Ram baru sadar setelah 4 hari pingsan. Saat ia kembali ke rumah dan berada di kamar mandi, ia begitu terkejut mendapat alat vitalnya telah dikebiri. Hingga ia marah, memukul kaca dan Babu Ram terpeleset hingga membuatnya tewas. Pemberitaan kematian Babu Ram menjadi pemberitaan utama. Arya yang melihat berita itu beranjak bangkit dari ranjangnya dan membuka hordeng kaca yang selama ini selalu tertutup. Matthew menduga ini adalah aksi balas dendam yang dilakukan keluarga Anan, hingga ia mendatangi Anan di kantornya. Namun Anan malah mengatakan pada Matthew bahwa Babu Ram pantas mendapatkan hal itu. Devki menemui Deka kembali di sebuah galeri lukisan. Deka kemudian memberikan flash disk berisikan data tentang Mohit dan juga Charles. Sampai di rumah, Devki membuka flash disk yang diberikan Deka. Ia mempelajari semua yang diberikan oleh Deka kepadanya tentang informasi Charles dan juga Mohit. Charles adalah sepupu Mohit yang dari kecil telah ditinggal orang tuanya dan dicukupi semua harta benda. Ia tinggal di daerah elit bernama Greater Noida. Ia bersama Mohit selalu mengunjungi klub malam di Sabtu malam. Charles sangat menyukai fitness dan meminum semua minuman protein. Mohit Chandra adalah anak seorang pilot yang selalu ditinggal bekerja oleh orang tuanya dan tinggal di apartemen. Devki tiba-tiba mendapat ide untuk menghabisi Charles dan Mohit saat ia menggigit biji apel.
Devki memasuki rumah Charles. Dengan bantuan Deka, rekaman di semua CCTV di rumah Charles dapat dihapus. Devki masuk dan menelusuri setiap sudut rumah Charles. Saat Devki berada di ruang fitness, ia berhasil menemukan yang ia cari. Dengan cepat, ia mencampurkan bubuk biji apel ke dalam bubuk minuman protein Charles. Charles yang memiliki kebiasaan meminum minuman protein membuatnya seperti biasa. Namun tiba-tiba kepalanya pusing dan pandangannya kabur. Tak beberapa lama mulutnya mengeluarkan busa dan ia tergeletak di lantai. Hingga penjaga rumah menemukannya langsung menelpon Mohit tentang kabar ini. Devki yang melihat Mohit meninggalkan lingkungan apartemennya langsung dengan cepat menuju ke sana. Ia berpura-pura mengunjungi keluarganya di sana saat satpam menemukannya. Di apartemen, Devki mendapat kabar dari Deka bahwa Charles lumpuh hingga tidak dapat bicara dan dokter telah menemukan sianida dari minuman protein yang ia konsumsi. Deka dapat leluasa mendengar pembicaraan dokter dan Matthew karena ia telah memasang kamera di ruangan Charles. Setelah mendengar keterangan dari Deka, Devki segera melancarkan aksinya di apartemen Moti. Ia menghidupkan alarm kebakaran hingga satpam menelpon Mohit memintanya pulang ke apartemennya dan ditemani oleh Matthew dan polisi lain. Sampai di apartemen, Matthew memeriksa seluruh ruangan Mohit. Mereka terkejut ketika melihat potongan apel berada di dalam kotak sampah dan sebungkus narkoba. Matthew juga menemukan sebuah informasi yang telah diketik di Google. Matthew melihat bagaimana cara membuat sianida dari biji apel. Mohit bingung dengan semua penemuan di apartemennya, yang akhirnya membawa Mohit ke kantor polisi. Tapi Matthew menemukan sebuah kacamata perempuan di samping meja laptop Mohit. Devki melakukannya dengan sempurna hingga Mohit berhasil dijebloskan ke penjara dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap Charles menggunakan bubuk biji apel sebagai perantaranya. Devki mengunjungi kamar Arya yang setiap malam menangis di kamar mandi. Arya merasa jijik menyentuh tubuhnya sendiri. Devki hanya bisa menangis di balik pintu kamar mandi melihat keadaan Arya. Devki mengunjungi Charles dan berpura-pura sebagai guru yang menjenguknya. Namun Charles yang tidak dapat bicara sangat ketakutan ketika Devki mengakui perbuatannya di hadapannya. Ketika suster datang, Devki dengan cepat meninggalkan Charles. Arya yang sudah mau berkomunikasi dengan ayahnya membuat Anan begitu bahagia. Ia berjanji akan membawa Arya dan keluarganya berlibur agar keadaan Arya bertambah baik. Devki yang bertemu dengan Matthew di parkiran sekolah merasa gugup apalagi saat Matthew memegang kacamatanya. Namun sekuatnya ia membuang rasa gugupnya di hadapan Matthew. Ia menyadari Matthew kini sudah mencurigainya. Anan menceritakan kemajuan yang dialami oleh Arya serta ia merasa gembira karena semua pelaku anaknya mendapat hukuman setimpal dan menjadi sorotan pemberitaan. Devki mengurungkan niatnya yang mau menceritakan apa yang telah ia lakukan selama ini kepada Anan. Devki kembali menemui Deka, namun kali ini Deka mengatakan Jaginder Singh tidak ia temukan. Devki mengatakan bahwa polisi tengah mencurigai mereka dan Devki memutuskan menghentikan aksinya. Namun mereka tidak menyadari bahwa pertemuannya diketahui oleh Matthew, hingga Matthew membawa Deka untuk diinterogasi. Tapi Deka selalu mengelak dan tidak mengakuinya. Solution nahi hai. Kya baat kar raha tha tum Devki se? Nahi, Matthew. Hingga ia dibebaskan karena kepala polisi memerintahkan Matthew yang tidak memiliki bukti untuk menangkap Deka ataupun Devki. Jaginder yang telah kembali kini menemui Mohit yang menderita di penjara. Mohit meminta Jaginder untuk membebaskannya, namun Jaginder malah pergi meninggalkan Mohit di penjara. Selepas mengunjungi Mohit, Jaginder mengunjungi Charles dan memintanya mengatakan siapa pelakunya. Hingga Jaginder berhasil mendapatkan informasi dari Charles sebelum akhirnya Charles tewas mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Jaginder mendatangi rumah Anan yang kosong. Ia menyadari Deka menguntitnya. Hingga Jaginder mengunjungi kantor detektif Deka dan menghajarnya. तो स्कूल में जाके ढूंढिए, ये ऑफिस है मेरा. पता चला. Setelah berhasil membuat Deka tak berdaya, Jaginder mengambil HP-nya dan menghubungi nomor terakhir yang Deka hubungi. Hingga kini ia tahu keberadaan Devki dan keluarganya. Setelah mendapat yang ia mau, Jaginder langsung membunuh Deka dengan satu tembakan dan menghancurkan semua bukti yang ada di CCTV kantor Deka.
Matthew, yang memimpin penyelidikan atas penemuan mayat Deka, mendatangi ruang kantor Deka. Ia mengamati dengan teliti hingga tiba-tiba ia mengambil kacamata yang biasa dipakai Deka dan membongkar bingkai kacamatanya. Matthew menemukan sebuah kartu memori. Sampai di kantor, ia membuka kartu memori tersebut di laptopnya. Dalam kartu memori itu terdapat semua rekaman pertemuan dan pembicaraan Deka dengan Devki, dan semua rencana mereka untuk menghabisi para pelaku pemerkosa Arya. Jaginder telah menyusup ke penginapan Devki. Ia berhasil memotong kabel listrik hingga penginapan tersebut menjadi gelap. Ia juga membunuh penjaga penginapan, dan saat Anand memeriksanya, Jaginder segera menembak Anand hingga terjatuh. Arya begitu terkejut melihat Jaginder ada di penginapannya. Ia menjerit ketakutan. Devki segera menjerit meminta tolong Anand dan memerintahkan Arya berlari. Jaginder berhasil memukul Devki hingga terjatuh. Ia membungkus kepala Devki dengan plastik hingga ia tergulai lemas. Jaginder mengira Devki tewas. Jaginder yang mengira Devki telah tewas kini mengejar Arya yang berlari keluar. Arya terus berlari menjauhi Jaginder. Tak berapa lama Devki tersadar dan langsung membuka plastik penutup wajahnya. Devki yang menyadari Arya dalam bahaya segera berlari mengejar Arya dan Jaginder. Tiba-tiba Devki diserang oleh Jaginder dari belakang. Namun saat Jaginder mau menembakkan pelurunya, Matthew dengan cepat menembak Jaginder hingga pistol Jaginder terjatuh. Matthew dan Jaginder terlibat perkelahian hingga akhirnya Matthew berhasil mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Jaginder. Tapi ia terkejut ketika melihat Devki menodongkan pistol ke arah Jaginder. Matthew membujuk Devki agar meletakkan pistol yang ada di tangannya. Ia mengatakan Anand selamat dan dalam keadaan baik serta Anand sedang dibawa ke rumah sakit. Devki menurutinya dan memberikan pistol kepada Matthew. Tapi Jaginder malah meracau tentang semua yang dilakukan oleh Devki untuk membalas dendam terhadap pemerkosaan Arya. Mulai dari mengebiri Baburam, membuat Charles lumpuh hingga sekarang tewas, sampai memfitnah Mohit sebagai pelaku pembunuh Charles. Mendengar hal itu membuat Devki menangis dan tanpa mereka sadari Arya dari balik pohon mendengar itu semua. Devki hanya mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang telah merusak anaknya karena dia adalah ibu dari anak kesayangannya. Mendengar dan melihat tangisan tulus dari seorang ibu, tiba-tiba Matthew memberikan pistol miliknya dan meminta Devki menembak Jaginder. Namun dengan tangan gemetar Devki tidak sanggup melakukan hal itu, hingga tiba-tiba Arya muncul dan memanggilnya dengan sebutan Mom. Panggilan yang selama ini ia rindukan keluar dari mulut Arya. Mendengar itu, dengan satu tarikan Devi menghabiskan semua peluru Matthew menembak mati Jaginder. Devki terduduk lemas dan menangis. Arya datang dan memeluknya sambil menciumi Devki sambil mengatakan ia sangat mencintai ibunya. Devki menangis dan membalas pelukan Arya. Ia juga mengucapkan betapa ia sangat mencintai Arya. Film pun selesai.